Guys, baik lagi bersama Akbar CK. 12 tahun penjara sudah di depan mata. Siti panik mulai mengarang bebas lagi, guys. Foto ini 92,37% berbeda dengan foto mantan presiden yang namanya Joko Widodo. Nah, ini adalah domain saya. Jadi silakan saja nanti gunakan juga alat yang sama, metodologi yang sama. Seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan fitnah, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik, ya. Nggak ada dengan yang namanya hubungannya dengan fitnah, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik, kata Siti Pa ya. Sebelum kita sepil, kita lanjut dulu video yang satu ini. Siti Pa juga. Artinya begini sebetulnya, beliau itu kan seharusnya sebelum melaporkan saya pencemaran nama baik, fitnah, beliau membuktikan dulu. Tapi sampai dengan sekarang, kita turut dari 2016, ketika ada seorang anak manusia, warga negara, dihukum 5,5 tahun ketika menyampaikan pertanyaan yang sama dengan saya, beliau juga tidak kunjung memberikan bukti tersebut. Lalu diulang lagi 2022, diulang lagi sekarang di 2026, gitu loh. Jadi harusnya tuh beliau itu, apalagi ini seorang presiden, apalagi seorang negarawan. Ya, kita spill nih. Siti Pa bilang, seharusnya sebelum Pak Jokowi melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah, cari tahu dulu, kata Siti Pa. Ya, sekarang kita balik nih. Sebelum nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, harusnya cari tahu dulu kebenarannya, ya. Lihat dulu objeknya yang asli. Ditelitilah itu objek yang asli, bukan meneliti berdasarkan fotokopian, apalagi di-download lewat internet. Tanya dong ke pemiliknya, lihat objeknya, ya, minta izin untuk diteliti. Nah, hasilnya apa? Ini enggak, ya kan? Mereka nggak cari tahu dulu keasliannya. Udah nuduh-nuduh di media massa seluruh Indonesia, nggak seluruh Indonesia aja, ya kan? Keluar negeri pun mereka berkoar-koar, ya, ngomongin ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, inilah ya unsurnya fitnah dan pencemaran nama baik. Mereka udah panik nih, penjara udah di depan mata, guys. Aduh, ngarang bebas lagi nih dokter, ya kan? Dokter ngurusi ijazah. Kacau, kacau. Kita dengar ini mantan hakim agung ya terkait ocehan ya. Ocehan dari mulut berbisanya Siti Pa. Bukan hak publik ya, itu pernah saya dengar itu di berbagai diskusi-diskusi. Itu privasi, sangat pribadi. Kalau semua orang begitu, saya pun Prof Binsar, kamu profesor dari mana? Minta ijazahmu. Itu kan tidak logis. Tetapi kalau masalah audit keuangan, itu hak publik, harus diketahui oleh semua. Jadi ini karena dia dikatakan tadi negarawan, Pak Presiden, ya tunjukkan dia selesai. Itu kan mudahnya seperti itu. Tetapi apa kepentingannya? Kalau dalam perdata apa hak legal standingnya? Jadi sebenarnya saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Ibu Tifa tadi, ingin meneliti ijazah seorang pejabat negara, tetapi sangat disayangkan aslinya itu terlalu cepat, katanya hanya dalam beberapa saat. Itu pun saya mempertanyakan apa kepentingannya, itu loh, legal standingnya di mana, fakta yang terungkap di persidangan. Nah, jadi benar yang dikatakan Prof Gayus tadi, justru di sini para pihak, dalam hal ini Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa, terlebih kalau Ibu Tifa ini kan langsung masuk kepada pokok perkara. Bukan ibu yang berbicara di persidangan lagi. Itu hanya keterangan terdakwa nanti. Tetapi ini diwakili oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana pasal 75 KUHP baru itu dapat dibuktikan oleh jaksa harus secara syarat material, harus secara cermat, jelas, keikutsertaan
siapa saja pelaku-pelaku yang terlibat dalam hal itu. Nggak main-main tuh, mantan hakim agung ya, hakim tinggi yang berbicara seperti itu. Apa kepentingannya? Nah teman-teman, ini si Roy Suryo ya ngajukan pra peradilan yang kedua lagi. Nampaknya betul Roy Suryo ini takut ke persidangan. Kenapa takut ke persidangan? Karena udah tahu dia ini bakal kalah. Karena ijazah Pak Jokowi itu udah pasti asli ya. Karena nanti di persidangan, kalau emang betul ke persidangan Roy Suryo, yang ditanya nanti juga rektor UGM ya, pihak UGM menjawab nih, memang betul ijazah Pak Jokowi itu asli. UGM yang ngejawab ya. Bayangkan kita analogikan begini, UGM itu seorang ibu, ijazah itu anaknya ya, yang tahu itu anaknya atau bukan ya ibunya. Dalam hal ini UGM tahu, oh itu ijazah UGM yang mengeluarkan, apalagi ya kan. Nah makanya Roy Suryo nggak mau sampai ke persidangan, minta pra peradilan. Di sidang pra peradilan itu hakim memutuskan mulai dari ditetapkannya sebagai tersangka itu minta dibatalkan karena tidak sesuai lah menurut mereka. Juga tentang penangkapan itu tidak sesuai SOP ya, minta juga dibatalkan oleh hakim sidang. Nah, itu juga menurut mereka juga ya, jadinya itu makanya Roy Suryo nggak mau ke persidangan, udah pasti kalah si Roy Suryo. Untuk kemudian kami mengajukan pra peradilan yang kedua ya pada hari Jumat tanggal 10 Juli yang akan datang. Saya langsung jawab saja pertanyaan, apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari kitab hukum acara pidana yang baru. Jangan salahkan saya, jangan salahkan tim hukum saya. Kalau kemudian ya terpaksa menunggu. Ya menunggu putusan dari pra peradilan yang kedua juga nanti. Itu ya, clear ya. Jadi artinya sekaligus kita umumkan, kita bocorkan langkah-langkah kita, dan itu tidak ada yang namanya buying time. Gak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah transputus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Kan sayang, sebelum putusannya kemudian dibuat di pokok utamanya, kita koreksi, kita benarkan dulu dalil-dalil yang sudah disampaikan, bahkan gugatan ataupun dakwaan yang kemarin di dalam dokter. Dan kemarin kan kalau teman-teman lihat dakwaannya dokter Tifa, banyak sekali ya, lebih dari 20 barang-barang bukti. Itu yang terkait dengan dokter Tifa cuma berapa? Cuma 5. Yang terkait dengan saya juga kalau nggak 5, kalau nggak 6. Semuanya terkait dengan siapa? Dokter Eng, Siolan Sianipar M. Eng, dokter palsu itu. Nah kalau dokter palsunya itu udah di RJ, sudah di SP3, harusnya itu juga gugur semuanya gitu loh. Harusnya gugur semuanya, itu maunya kalian ya kan, maunya kalian. RJ enggak ikut RJ, minta maaf enggak ya kan, kepada siapa Pak Jokowi, minta nimbrung, orang di RJ minta RJ juga. Nah teman-teman, baik lagi ya, inilah si Roy Suryo ini memanfaatkan situasi haknya para tersangka ini untuk melakukan pra peradilan ya. Ini dimanfaatkan oleh Roy Suryo. Kesel juga sebetulnya sama siapa, kejaksaan. Kenapa Roy Suryo Tipa ini tidak ditahan? Kalau ditahan kan nggak sampai seperti ini ya kan, bakal langsung tuh ke pengadilan, jreng, selesai ya. Maunya kita seperti itu ya kan guys. Tapi ya pandai dikata ya kan, memang aturannya ada ya kan. Kita dengerin nih Andi Azwan nih ya, menanggapi Roy Suryo yang mengulur-ngulur waktu agar tidak sampai ke persidangan. Tapi kalau kita lihat, Roy Suryo ini adalah pengecut ya. Kalah dia sama Tifa itu. Tifa berani menghadapi di persidangan, tarung di persidangan sama dia, melakukan eksepsi kan, perlawanan di situ. Ya. Sedangkan yang namanya Roy Suryo ini yang selalu berkoar-koar, yang selalu membuat berita hoax, memutarbalikan fakta, malah melakukan pra peradilan. Ya memang hak konstitusi pra peradilan itu. Tapi kan kita lihat ya, ini kan tricky dia untuk menghindari yang namanya persidangan gitu. Nah sekarang prapit yang kedua, ya kan, kemarin ditolak ya, ditolak keseluruhan oleh majelis
oleh hakim tunggal, yang mulia hakim tunggal untuk itu. Sekarang diajukan lagi sama dia. Karena memang ingin menghindari yang namanya pokok perkara, sidang pokok perkara. Makanya kalau saya katakan, Nara Surya itu adalah pengecut. Seharusnya dia hadapi pokok perkara itu. Dan juga bisa saja ini adalah strategi dari penasihat hukumnya. Ya, kelihatannya akan ke sana. Oke, pemirsa, ya kita sedikit jauh dari apa dulu lah, sains ya, kriptografi kah, digital forensik kah, digital image processing kah, ya jauh dikit aja lah, jauh dari itu. Tetapi kita pada kali ini membongkar kemunafikan mereka, ya, yang selalu menguliti moralitas orang lain padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah-rendahnya. Wow. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya karena saya tahu kemunafikan mereka, ya, perjuangan keadilan hanya untuk cover story perselingkuhan mereka. Ngeri. Rismon bongkar ada 8 pasangan kumpul kebo. Wow. Siapa nih? Saya tahu ya karena diceritakan mereka, ya, ada juga dari antara mereka yang tidak setuju kok perjuangan ini untuk perselingkuhan mereka. Nah, itulah mereka Sebut cerita nama siapa, Mon? kepada saya, dan juga sebagian saya alami dan lihat sendiri. Jadi setidaknya ada 8 pasangan diduga selingkuh. Waduh. Bukan diduga saja, diduga kuat. Ya. Diduga Yang kuat. pertama RH dengan TT. Nah, ini yang sudah viral, kalian tahu lah itu. RHTT yang udah pernah viral nih. Ya, betapa munafiknya mereka itu. Ya, yang kedua AS dan WN. Nah, kalian tebak-tebak lah itu. Ya, saya kasih kode aja gitu kan. WN. Ya. Yang ketiga IA dengan WB. Kalau orang-orang di sono itu sebelah sono udah paham itu ya. Kode-kode ini udah paham nih. Yang ketiga IA dan WB. Yang keempat NNS dan HC. Ya, ini pemilik akun besar ini. Akun YouTube besar yang sekarang selalu cari duit dari isu jasa ini. 500 ribuan lebih apanya subscribernya. Tiap hari cari makan lewat menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan saya. Tiap hari itu. Nah, NNS dan HC ini lebih paling parah ini. Ya, 7-Eleven. Bukan hanya selingkuh, 7-Eleven alias kumpul kebo. Saya pun ditipu sama dia. Ya, sejak pertengahan tahun lalu, ya, si pasangan kumpul kebo ini ya bersama saya terus gitu. Kalian tahu lah itu. Lihat aja Bali Academy. Sama saya terus orang ini dua dan mengaku sudah suami istri. Ya, kalau nggak salah bersama saya sejak Juni atau Juli 2025 sampai awal 2026. Ya, mereka berdua ini, ya, si pasangan ini ternyata adalah 7-Eleven, kumpul kebo, belum nikah, ternyata si cowoknya pun sudah punya istri dan anak. Bayangkan itu, bersama saya, mengaku menikah, sudah menikah, padahal kumpul kebo. Kalau saya tahu itu sudah saya usir, itu nggak mungkin saya bawa-bawa itu, mereka penipu itu. Ya. Kalian tahu lah itu. Ya. Bayangkan, baru bulan 12 yang lalu katanya nikah siri. Coba bayangkan. Berarti saya ditipu setengah tahun sama dia. Padahal kemana-mana sama saya itu. Seolah-olah saya menyetujui sifat kumpul kebo mereka itu. Ya? Parah, moralitas apa kayak gitu, mengurusin orang lain. Ya? Dia aja kumpul kebo. Parah. Itu NNS. Ya? NNS yang keempat siapa itu. Ya? NNS dengan HC. HC. Berikutnya yang kelima, AK dan S. Ya? AK dan S. Yang keenam, X dan MS. Yang ketujuh MA dan LI. Yang kedelapan US dan AH. Nah, inilah setidaknya, ya. Jadi pasangan-pasangan kumpul perselingkuhan dan kumpul kebo dari pergerakan perjuangan keadilan dan kejujuran. Moralitasnya aja nggak dilurus, tapi ngurus moralitas orang lain. Ya, ada yang udah punya istri, ya, ada yang kumpul kebo. Ada punya anak istri, ini rata-rata itu udah punya anak istri itu. Ya, selingkuh, tapi sering hadir di situ untuk menutupi kan bisa dia. Papa lagi apa ini?
bergabung dengan RRT, menegakkan perjuangan dan keadilan, gitu. Ternyata cover story untuk selingkuh, ya. Setelah itu check in. Oleh karena itu, saudara, ya, kalian jangan percaya, ya, pergerakan semacam itu, ya. Jadi itulah faktanya, ya. Jadi busuk moralitas mereka itu, busuk. Horas Merdeka. Gimana guys? Silahkan dikomentarkan di video kita kali ini ya. Pada akhirnya Rismond membongkar ya dugaan 8 pasang ya kumpul kebo di kubunya si mereka lah ya yang katanya mengatasnamakan perjuangan demi rakyat ya kan. Yang mengusili ijazah Pak Joko Widodo. Waduh, rusak ya. Aduh, kacau guys. Sekali lagi, saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.